Bisnis itu kan gak cuma masalah kapital, tapi juga inovasi kan. Halo sahabat Bangun Indonesia, di episode Bangun Indonesia kali ini saya dan Pak Frans mau mengulik-ngulik lebih dalam terkait perkembangan bisnis di Indonesia. Nah Pak Frans sepakat gak sih kalau sekarang perkembangan bisnis itu terutama UMKM ya, itu lumayan bergantung sama dunia maya, sosmed, internet. Oke, iya. Harusnya internet itu dijadikan salah satu support sistemnya si UMKM. Iya. Ada yang memang udah, contohnya marketplace dan sebagainya, ada juga yang bikin khusus, tapi banyak juga yang belum. Iya. Kalau saya melihatnya memang Indonesia ini sangat didukung ya ekonominya, salah satunya dari pedagang-pedagang UMKM itu jumlahnya sangat banyak. Nah tapi memang belum sampai yang berevolusi gitu. Jadi kalau yang gede banget itu kan kapitalnya memang dari awal startnya udah gede. Nah kalau yang mungkin UMKM atau apa kan mulainya dari garasi, mulainya dari gerobak dan sebagainya. Cuman memang bukan berarti bisnis itu kan gak cuma masalah kapital, tapi juga inovasi kan. Bagaimana dia menuju inovasi 10 kan dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bertahap gitu kan. Lain cerita kalau memang lahirnya dari keluarga kaya atau memang punya banyak rekanan bisnis, kolega-kolega, teman-teman yang kita bisa pinjam duit lah. Itu beda cerita ya. Mungkin kita pernah lihat tentang anak perintis itu. Nah, itu beda ya. Perintis atau pewaris itu kan sih? Iya. Ya kan? Padahal sebenarnya jangan juga kita bilang kalau pewaris itu jelek. Iya. Ada pewaris yang gedein bisnisnya justru dari si pewaris ada juga. Oke. Iya kan? Nah, cuman balik lagi memang kita perlu saluti dari negara kita. Kalau menurut saya memang resilient ya. Kita punya warga tuh sebenarnya resilient, cukup tangguh. Sebenarnya cukup pintar juga, kreatif juga. Cuman kadang-kadang kreatif dan pintarnya ini munculnya situasional. Tuh. Biasanya kreatif itu kalau saya ya Pak, itu muncul baik kepepet. Nah, Kalau saya pernah lihat di Facebook, saya belum cek sih ini kisah nyata bener atau enggak atau gimana. Tapi kira-kira kurang lebih kayak gini. Tadinya mereka ini kerjanya di minimarket. Ketemu jodoh nih, pacaran. Nah, terus menikahlah dan akhirnya berhenti kerja, lalu buka usaha. mulai usaha. Kalau nggak salah yang snack lidi gitu deh. Nah, awalnya jualan dari kecil merangkak. Terakhir di artikelnya beli pabrik, bikin pabrik sendiri. Oh. Ya kan? Lalu akhirnya punya minimarket yang dulu dia kerja. Oh. Keren sih, keren gitu ya. Sangat menginspirasi gitu loh. Cuman biasanya memang belum telisik lebih jauh detailnya seperti apa. Cuman maksud saya itu mencontohkan orang-orang kita nih sebenarnya tangguh-tangguh resilient gitu ya. Bisa ditingkatkan lebih jauh lagi, grassroots punya bisnis itu sebenarnya bisa naik level kan. Contohnya kalau kita ke jalan nih sekarang kan lagi rame orang buka takjilan ya. Ya betul. Ya kan. Bisnisnya seasonal. Pandai mencari kesempatan sebenarnya kita punya orang nih, ya kan. Iya benar. Nah makanya sebenarnya perlu didukung agar itu bisa naik level. Karena kalau misalkan yang cuma dagang dia jaga sendirian itu tuh banyak tukang bubur atau apa. Ya malah sampai sekarang tuh masih orang ada yang jualan kan pedagang keliling yang bawa apa tuh ya ember ya di atas kepalanya bawa ember gitu. Iya. Masih ada loh yang keliling-keliling kayak gitu. Iya masih, ya kan? masih. Yang betul. saya bingung adalah dia pakai kartu nama apa enggak ya? Kan kira-kira gitu kan. Maksudnya gini, peningkatan dalam bisnis itu kan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Saya ketemu sama orang dagang buah dekat rumah. Saya karena suka isengin dia karena udah cukup kenal lah ya. Bos, lu buahnya jualan premium dikit dong. Gitu. Ya kan? Jangan yang cuman gini-gini aja. Kualitasnya naikin dikit, ya kan? Harga naikin dikit gak apa-apa gitu. Yang penting bagus kan. Dia bilang apa? Duh, ntar gak ada yang beli gitu. Jadi saya memperhatikan ternyata supaya bisnis itu bisa level up, bisnis ownernya dulu dia harus berubah. Iya. Dia harus belajar. Ini yang kadang-kadang problematiknya. Jadi ya ada yang memang mungkin sulit belajar atau memang gimana ya. Ada banyak faktor lah. Ya kan? Intinya maksudnya gini, kalau dia mau startnya udah bagus. Kita nih orang yang resilient, tangguh, mau coba. Kadang FOMO itu kadang bagus. Yeah. Kalau yang positif diikuti sama dia. Yeah. Ya kan? Tapi FOMO yang gak dibarengin sama belajar juga jadinya gak bagus. Baik dalam dunia investasi maupun dalam dunia bisnis. Nah ini sekarang kita ngomongin, tadi kan ada dagang bakso bubur ya. Bisnis kuliner nih. Kita nih banyak bisnis kuliner. Iya, banyak sekali. Iya kan? Dari yang kecil sampai yang gede gitu ya. Ada satu cerita nih, pernah makan gak? Ini terakhir saya datang udah tutup dan gerobaknya lagi dijual. Ya kan? Namanya adalah nasi goreng Kribo. Oh pernah. Pernah ya? Pernah, itu enak nasi banget goreng enak banget. Smoky-nya apanya pas semua. Yang deket Kerendang itu kan? Iya betul. Betul. Saya juga kaget ternyata Andrea pernah makan. Terakhir makan tahun berapa? Ingat gak? Udah lama sekali. 2024. 2024? Dia masih jualan? 2024, 2023 ya lupa. Sekitar itulah ya. Jadi memang saya terakhir datang dia bilang udah hampir setahun dia nggak jualan. Saya juga agak lupa terakhir makan apakah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Itu menurut saya nasi goreng the best. Belum ada yang lain. Sayangnya
terakhir dapat isu sebelum akhirnya tutup gitu ya, keluarganya nggak ada yang mau ngelanjutin. Ya mungkin punya bisnis lain atau apa, saya nggak tahu lah gitu ya. Dengar-dengar isunya sempat ada ada yang mau beli resepnya, tapi mungkin nggak cocok harga atau gimana, kita nggak tahu lah ya gitu ya. Cuman maksudnya gini, saya melihat suatu fakta ini kalau ngomongin bisnis kuliner. Dari dulu saya udah ketemu banyak kuliner atau orang buka dagang makanan itu satu enak, harganya masih terjangkau lah gitu ya. Tapi entah kenapa tutup loh karena satu dan lain hal. Ya, itu tidak hanya terjadi di kota besar, tapi di kota kecil juga, Pak. Kalau di kota kecil ini mungkin kafe ya, Pak. Mungkin segmennya agak beda ya. Kalau tadi kan kaki lima. Ini kafe yang menurut saya makanan itu enak. Nasi gorengnya enak. Dia punya yang terkenal tuh nasi goreng sama mendoannya di situ. Itu enak. Tapi tidak berjalan lama tutup. Begitu saya tanya, karena dia merasa kayaknya boncos lah, nggak untung. Padahal setiap hari ada yang makan di situ. Dan kalaupun di hari itu sepi, pesanan via ojek online itu rame, Pak. Dari pengalaman nanti saya coba sharing, mungkin teman-teman yang ada di komentar juga nanti yang lebih jago mungkin banyak bisa sharing juga gitu ya. Poinnya pertama, menurut saya kita memang perlu mendukung bisnis-bisnis itu berkembang. Satu hal poinnya alasannya apa? Yang katanya lapangan kerja sulit gitu ya. Kalau didorong dengan adanya bisnis yang baru, jadi bagus dong. Ya. Jadi ngebalance kan, ya kan. Ketimbang cuman nungguin lapangan kerja mungkin yang nggak cocok atau apa gitu. Nah tapi untuk ngebuka bisnis, kita paling nggak perlu tahu beberapa hal. Menurut saya tantangan orang buka bisnis nih, nomor satu adalah kita harus tahu diri kita dulu yang mau buka. Karena ini bicara tentang kesiapan. Kesiapan yang bukan hanya soal uang. Kalau bisnis itu harus direncanakan, iya. Contohnya mau buka laundry kiloan, kita harus bikin bisnis plan-nya, anggarannya kan. Yeah. Mau buka di mana, sewa apa, di garasi atau apa itu semuanya mesti ada bisnis plan-nya. Tapi perencanaan itu satu hal. Nah masalahnya yang saya sering jumpain adalah saya ada teman-teman yang dia udah buka, tutup. Yang paling kocak adalah waktu itu saya makan bakso punya teman saya tuh, enak. Kemudian saya janjian sama teman saya yang lain, saya bilang udah kita ketemu di bakso ya. Dia juga ngomong gitu, jadi di bakso aja deh. Nah waktu datang ke sana saya bilang, loh baksonya mana? Waktu lu makan terakhir, besokannya itu udah tutup, itu terakhir gitu. Ada lagi teman saya yang lain yang saya nggak tahu cara berpikir bagaimana. Dia merasa dia punya uang mungkin, lalu bareng-bareng teman buka, namanya apa? Apa joinan gitu? Ya joinan gitulah ya. Oh. Kongsi, ya kan? Berdua, bertiga. Biasa orang kalau punya modal kadang mungkin ngerasa ya udah kita coba aja. Kan gue ada duit nih, kira-kira gitu ya. Maksudnya saya mau membuktikan bahwa punya uang aja tuh nggak cukup. Karena ujungnya dia tutup lagi gitu loh. Nah jadi semua kembali di awal-awal. Ketika kita mau buka, kita harus memahamkan diri kita dulu. Apakah memang kita orang yang tepat untuk buka bisnis atau enggak? Pertama bicara komitmen dulu deh. Ada orang yang mikir kalau buka bisnis itu bisa langsung serah tugaskan ke orang lain. Nah itu nggak boleh tuh. Ini kita ngomongin bisnis yang memang baru bertumbuh ya. Oh, oke. Bukan yang Okay. udah gede jadi minimarket punya sistem. Franchise itu lain lagi ceritanya. Ini kita baru mulai kan, baru masih jamur gitu loh. Belum yang punya cabang, belum apa, baru start awal. Anggaran belum gede. Kita masih di level UMKM gitu loh. Harus mulai dari kaptennya kita. Siap nggak kita berjibaku di dalam situ? Yang saya ketemu orang-orang, kaptennya nggak di situ. Dia nggak siap bayar harga. Mungkin dia punya modal buat buka. Ya kalau nggak ada modal dia nggak mungkin buka kan. Iya. Tapi dia nggak siap bayar harga. Memang beda ya orang yang buka usaha karena dia memang niat, memang dia benar-benar mau berjuang dari nol, sama orang yang memang ya udah buka Kan aja. dia rasa dia punya niat dong. Iya. Kalau nggak dia nggak buka kan, dia pasti akan bilang saya kan punya niat maka saya buka. Nah tapi problemnya bukan itu. Komitmen. Dia tidak siap bayar harga untuk menjadi orang yang paling capek saat itu di situ di front line. Ibarat kata orang maju perang, lu nggak bisa jadi jenderal yang duduk di belakang, lu mesti maju di depan. Kalaupun memang kemudian lu punya modal untuk punya orang lain, lu nggak bisa serahkan ke dia, nggak bisa. 100% nggak bisa. Iya. Apalagi di awal pertumbuhan, tantangannya banyak. Lo harus siap bermanuver di awal. Trial error tuh pasti terjadi. Meskipun lo punya resep dari keluarga apa segala macam. Karena itu sebenarnya berhasil enggaknya suatu bisnis, satu dipegang sama profil dari orangnya dulu, bosnya. Yang kedua, sebenarnya keberhasilan itu sudah sebelum rilis tuh bisnis, ngelihat dari blueprintnya, kita udah bisa tahu ini bisa berkembang apa enggak. Minimal bisa bertahan lalu berkembang atau enggak. Karena how to-nya kan, chefnya dulu kita lihat di isi kepalanya gitu loh. Karena balik lagi, kalau cuman ini kan enak, aduh banyak yang enak tutup. Skill manajemen bisnis sama skill kuliner, makanya biasanya orang kongsian. Nah kongsian kalau enggak connect visi misinya, pecah kongsi. Iya. Apalagi dia sendirian. Kalau kita ngeliatin orang di YouTube gitu kan banyak tuh ya, Jepang, di Korea, Vietnam yang food street ya kan. Jam 4 dia udah masuk ke toko, dia siapin dengan semua peralatannya, gila, dedikasinya luar biasa loh. Ya, tapi balik lagi kan beda budaya nih. Kita kan ya masih otodidaknya seperti ini gitu. Cuman poinnya balik lagi teman-teman. Kalau kita sekarang tadi ya udah ya, pertama adalah orangnya. Nah, yang kedua
adalah kita mesti ngerti ini peluangnya kayak gimana. Iya. Jadi nggak cukup karena saya pintar masak lalu saya buka, itu kurang sih. Harus research lebih jauh gitu. Bagaimana saya punya bisnis ini bisa stand out. Contoh simple, kita ngomongin bisnis toko kelontong kan masih ada sekarang ya. Maksudnya yang sehari-hari kayak beras. Kalau istilahnya sekarang bukan kelontong Pak, Madura. Oke. Warung Madura kita bilang. Tapi kan nggak semuanya Madura. Enggak, memang sebutannya warung Madura Pak. Jadi mereka itu warung yang sangat lengkap isinya. Oke. Dan mereka buka 24 jam. Oh itu keren sih. Mereka tidak pernah tutup sama sekali, bahkan Shift-shiftan ya, gantian-gantian gitu ya. mungkin seperti itu Pak. Bahkan di daerah tertentu ada warung Madura itu yang sengaja, bukan sengaja ya, tapi saya pernah belanja dan saya tanya, nggak tutup, ini kan sudah jam 1 malam. Gimana cara nutupnya? Lebih banyak yang di luar daripada yang di dalam. Oke. Jadi dagangannya tuh lebih banyak di luar, yang di depan-depannya itu. Itu ternyata strategi marketing Pak. Oke. Jadi ketika anak kecil datang, yang ditaruh di luar itu adalah jajanan, yang eye catching. Iya, ada strategi. Betul, Ada strateginya. betul, Dan yang hebatnya mereka tidak pernah tutup Pak. Lebaran pun tidak tutup. Tapi mereka pasti jaga gantian dong, 24 jam loh. Iya, Nggak tidur gantian, masa, gantian. Ya kan tadi diantaranya toko-toko kayak gitu kan ada yang beras, mungkin air minum gitu ya. Bermerek air minum kemasan lah kita ngomongnya kan, galon-galon gitu kan. Kalau saya perhatikan banyak diantara yang model-model bisnis seperti itu pada akhirnya bersaing harga. Ini nggak tahu benar nggak realitanya. Kalau saya menemukan seperti itu. Nah kalau menurut teman-teman seperti apa, coba boleh di komen juga gitu ya. Maksud saya gini, yang namanya bisnis kalau bersaingnya di harga, menurut saya itu salah. Kalau produk yang berkualitas, tingkatkan kualitas itu memang satu hal. Tapi kalau kita bicara nih orang dagang, sama-sama dagang telur. Gara-gara kita gede, berhasil menarik gitu ya, pasarnya sebelah buka toko telur juga kan nggak bisa kita tahan ya orang ya. Bebas Orang, dong, hak. Bagus nih dia ikut jualan. Nah itu menciptakan satu persaingan kan. Ini masih ada kaitannya dengan kalau kita buka bisnis kita mau asal ngebuka juga nggak boleh. Tapi kalau kita udah ngebuka kita kan mesti tahu supaya survive gimana, supaya berkembang gimana. Ini bukan cuma teori. Balik lagi kalau kita dagang kayak begituan yang simpel yang harganya cuma 10.000, 20.000 itu kan sangat ketat persaingannya. Saya belum menemukan, mungkin ada tapi sangat sedikit yang kemudian dia bisa stand out untuk orang bertanya-tanya. Gimana caranya nih kompetitor tambah banyak? Lama-lama mati saya, adu harga. Saya adalah orang yang paling gak setuju kalau dagang model begitu. Itu strateginya adalah harga. Kenapa? Ya bisa tutup lah. Iya. Bisa mati lah. Bisa mati, betul. Terus caranya gimana? Service. Ya dong. Kita harus pikirin apa yang membuat kita berbeda. Apa yang membuat kita diingat orang. Apa yang membuat kita pada akhirnya customer itu terkunci sama kita tanpa mainin harga. Kalaupun mau mainin harga, gimana caranya barang kita laku padahal kita lebih mahal? Harusnya gitu mikirnya. Tapi Pak, kalau sekarang kan bisnis UMKM itu banyak yang melakukan, kita nggak usah bahas yang brand besar ya. Oke. Itu banyak yang melakukan strategi marketing dengan endorsement. Sehingga mengharuskan adanya gimmick di sosmed. Orang-orang itu selalu beranggapan bahwa zaman sekarang itu penyebaran berita dan lain-lain sebagainya itu sepertinya bisa dibilang lebih baik dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita via TV ya dulu ya. Tapi kalau mau kita ulik lebih dalam lagi sebenarnya zaman dulu TV itu hampir tidak pernah ada hoax loh Pak. Memang ada perubahan sejak era internet, sosial media. Kalau saya lihat gitu ya berita-berita yang mainstream nih zaman dulu tuh kalau ngebawain berita tuh nggak ada tendensinya pro sayap kanan apa sayap kiri gitu loh ya kan. Kalau sekarang tuh ya gitulah teman-teman tahu lah ya kan. Jadi memang pada akhirnya kalau kita balik lagi ke berita, dulu tuh golden. Iya. Ya kan, enak. Kalau kita mau cari sesuatu informasi tuh kayaknya trust gitu. Dia muncul tak, ya kan. Jadi profesional dapat. Kalau sekarang kadang-kadang kita kena clickbait. Ya, itu Judulnya apa nih? Bahkan penulisan judulnya aja gini banget ya orang bikin judul ya gitu kira-kira gitu kan. Jadi kayaknya kok bukannya maju, malah kayaknya malah turun gitu loh. Nah itu kan sering digunakan untuk strategi marketing UMKM Pak. Clickbait. Kayak gitu. Gimmick endorsement. Bapak setuju nggak dengan strategi marketing kayak begitu? Tergantung kesan yang mau dicapai sih. Maksudnya gini, kalau cuman memang kejarnya traffic mungkin bisa dapet. Tapi mikirin kesan gak sih? Penting gak mikirin kesan? Kalau misalkan orang yang masuk ke iklan kita terus kemudian ngerasa ketipu. Ini bukan dia memang mau nipu berdasarkan produk atau jasanya. Tapi clickbait yang gak tepat itu kan kadang kita jadi ngerasa mana nih kok gak sesuai gitu loh. Dan itu menjengkelkan loh. Saya pernah korban clickbait soalnya. Nah kalau dari hal yang kita belum interaksi full sama sistemnya, sama si pedagangnya, sama bisnisnya, kita baru berinteraksi sama model promosi mungkin gitu ya. Tapi kemudian kesan yang didapat malah agak negatif gitu kan. Kan dampaknya malah gak bagus sama bisnisnya. Iya. Sebenarnya demi algoritma,
judulnya. Nah itu makanya kalau menurut saya sih mesti kita lebih baik jalan berputar agak jauh sedikit, harus berani capek. Karena kalau saya lihat sekarang ini permasalahan orang itu trennya adalah yang penting cepat. Iya, yang penting cepat dan yang penting algoritmanya insight-nya naik. Makanya sempat ada yang bahas, saya lupa siapa, entah Raymond Chen atau siapa gitu ya. Kalau kita mau cari di Indonesia aja deh gitu ya, perusahaan-perusahaan yang raksasa, yang dimulai dari nol, kayak misalkan zaman Steve Jobs bikin Apple, katanya dari garasi kan, dari kecil dulu kan, atau kayak Gojek, dulu dia cuma operator doang. Jadi dari kecil menuju besar, akhirnya jadi besar. Satu kata tuh, butuh satu kata parameter tuh untuk bisa besar, yaitu Apa tuh? waktu. Benar. Karena waktu itu kan paling mahal, tidak bisa kembali, tidak bisa diapa-apain. Tapi banyak loh Pak orang yang tidak mau berkorban waktu tapi berharap bisnisnya berhasil. Makanya kemarin tren startup kan, tahun berapa ya? 5 tahun, 10 tahun yang lalu kan kalau nggak salah ya. Saya lupa persisnya, nanti teman-teman koreksi aja. Jadi maksudnya di era startup kemarin, semua jadi startup. Startup itu kan identik dengan bakar duit. Karena yang penting cepat, tapi nggak sustain. Volume mungkin nggak ada. Saya ingat ada satu cabang, nih balik lagi ke martabak nih. Dulu sempat ada martabak, nggak usah sebut merek lah ya. Pokoknya martabaknya tuh kecil-kecil juga. Dan ada di mana-mana. Sampai cabang ke berapa? Cabang ke berapa? Saya lupa tuh, 10 tahun yang lalu lah. Ya kalau dimakan sih sebenarnya biasa aja. Cuman maksudnya wow banget gitu loh. Sampai ratusan cabang serius. Tapi kemudian isi come isi go gitu loh. One day tiba-tiba hilang aja. Pot. Atau kita ngomongin yang es krim kemarin sempat fenomenal yang katanya kalau ada ruko kosong tiba-tiba jadi. Oh iya, ya, kita nggak usah sebut merek lah ya. Ngerti. Karena masih ada sampai sekarang kan. Mungkin FOMO kali ya. Iya. Gitu ya. Cuman balik lagi poinnya yang mau kita sorot tuh adalah fundamental bisnisnya apa sih untuk karakter dari bisnisnya. Maksudnya gini, kalau saya mau buat bisnis, scoopnya segede apa dulu deh, ya kan? Kan nggak perlu yang langsung gede gitu loh. Oh iya dong, Ya kan? berat Nah, dong. Masalahnya itu tadi trennya kalau teman-teman terjebak dalam cara berpikir harus cepet. Kalau nggak cepet kita akan kalah. Lu kalau cara berpikir salah lu udah kalah sebenarnya. Ya banyak yang merasa itu yang apa Pak? Maksudnya problem yang paling sering saya lihat di perkembangan bisnis Indonesia. Owner bisnis tuh selalu merasa kayak ada yang ngejar-ngejar, padahal nggak ada yang ngejar. Ya mungkin kuntilanak yang ngejarnya di belakang. Rumahnya deket kuburan. Ya makanya nanti guys kita mau bikin satu segmen khusus. Apa tuh? Namanya bisnis dan properti. Nah kalau Jadi misalnya teman-teman yang di nonton itu misal dia pengen ngobrol terkait bisnis, mereka mungkin mau punya bisnis atau itu, tapi langsung di meja ini bisa? Bisa. Jadi sesuai dengan tema besar kita kan kita nih podcastnya Bangun Indonesia gitu ya. Ya. Dan yang Bangun Indonesia itu salah satu faktornya itu adalah bisnis. Oke, Bisnis dan betul. properti ya kan. Dan bisnis dan properti ini sebenarnya saling berkaitan. Nggak ada orang misalkan tadi kita bicara UMKM. Dia punya gerobak. Gerobaknya mau taruh di mana? Pasti taruh di properti. Entah propertinya sendiri atau propertinya orang dong. Ya. Di segmen ini kita nanti akan ngebahas banyak. Yang pasti pertama sudut pandang dari sisi bisnis ownernya. Jadi bagi teman-teman yang punya bisnis, yang mau dapat exposure bisa nanti ngobrol sama kita. Kita siapin waktu khusus supaya teman-teman bisa dapat exposure gitu ya. Tapi poinnya adalah teman-teman akan disuguhkan materi real yang mana kita mau perlihatkan begitu erat kaitannya antara dunia bisnis dan dunia properti. Ada yang karena salah pilih properti, Bisnisnya nggak bisnis jalan. sepi. Ada yang karena memang bagus propertinya, makanya bisnis juga mendukung juga. Iya. Ya kan? Tapi nanti kita akan lihat realitanya seperti apa. Tapi pernah gak sih Pak ada yang jalanin bisnis kayak ini propertinya udah oke tapi salah pilih cabang bisnis? Bisa aja gitu ya. Karena kan elemen dari keberhasilan satu bisnis itu juga bicara tentang sistem, tentang manajemen, ya kan. Cuman kan sebagus-bagusnya kita mempersiapkan satu bisnis, tetap ujung-ujungnya dia harus berdiri, dia harus duduk ada di mana kan. Ya. Ya kan. Kayak tadi misalkan martabak. Martabaknya enak nih. Resepnya sebelah punya yang top brand gitu misalkan. Harganya juga bagus. Tapi dia bukanya cuman di garasi rumahnya entah baranta di mana misalkan gitu ya. Terus juga nggak punya strategi online misalkan gitu. Ya susah. Gimana orang bisa tahu? Jadi balik lagi memang kaitannya sangat erat. Nah disitulah kita mau menyuguhkan kepada teman-teman semua. Bisnis dan properti ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya kan? Benar Cuman lagi. nanti tunggu segmennya. Kita Oke. akan siapkan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Saya kan Gen Z Pak. Oke. Gen Z nih. Saya tuh dari dulu tuh sering karena influencer kan banyak yang sering ditawarin buka bisnis. Iya. Nah, ayo buka bisnis dong. Tapi saya sebagai Gen Z tuh ngerasa kayak aku tuh nggak bakat bisnis deh. Aku nggak bisa karena bisnis yang ada di bayanganku tuh hanya sebatas jualan gitu loh. Oke. Tips buat Gen Z nih ke yang mau pada buka bisnis supaya gimana sih tipsnya kita mau buka, kita mengawali dari mana, terus caranya untuk survive itu gimana? Pak? Nomor satu adalah lingkungan. Karena ketika Andrea ngomong seperti itu, yang langsung muncul di kepala saya adalah anak saya. Anak saya bahkan bukan Gen Z, tapi dia Gen Alpha kan. Asbun itu biasanya. Tergantung. Nah, dia sudah memulai bibit bisnisnya dia. Oh ya, aduh, saya ngerasa Karena gini teman-teman ya, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, mau baby boomers juga gitu ya, yang ngerasa mungkin agak introvert misalkan gitu ya.
Pertama nomor satu lingkungan, teman, orang tua, keluarga, mengencourage kita nggak, menjadi role model nggak. Dia dengar apa, dia lihat apa. Mungkin dia belum sampai di level baca buku ya, berat ya baca buku sekolah paling gitu ya. Tapi dorongan-dorongan itu akan men-trigger. Meskipun mungkin ada orang bilang, ini ada bakatnya nih. Ya kalau nggak didorong, kalau nggak di-encourage, kalau melulu dengerinnya negatif, nggak bisa juga. Nah bisnis itu tuh kan, jangan kita mikirin bisnis itu berarti modalnya besar, apa segala macam. Ketika kita bicara, kalau misalkan yang kecil-kecil, kalau anak-anak tuh apa sih misalkan gitu yang kita kena mainan misalkan. Kalau Atau kemarin stiker. stiker Ya kan? sama apa slime. Ya apapun itu yang buat kita mungkin nggak ada artinya, tapi buat mereka mungkin ada artinya gitu kan. Bisnis itu tuh apa sih? Pertukaran antara nilai dan rupiah, antara barang dan rupiah, antara jasa dan rupiah. Itu definisi terkecil dari suatu bisnis kan. Kalau ada yang mau, ada trading di situ. Ya. Hal-hal begitu tuh, mulai dari yang kecil-kecil tuh, manajemen, iya kan? Kemarin dia bilang, Pak aku dapat berapa? 60.000 atau berapa gitu ya? Masih SD loh. Lumayan. Lumayan. Ya kan? Enggak maksudnya ini ngomongin sedikit tentang kalau teman-teman mungkin udah parents gitu ya. Anak itu yang dibutuhkan bukan cuman dorongan modal ya. Bahkan menurut saya modal itu nomor sekian. Tapi modal-modal dalam bentuk support psikologi, support mental, biarkan dia bereksperimen. Biarkan dia trial error, ya kan? Supaya dia belajar. Dulu orang Batman bilang gini kan ke Bruce Wayne, orang tuanya Bruce Wayne kan. Kenapa kamu jatuh? Supaya kamu belajar bangkit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu hal-hal yang akhirnya kemudian mendorong karena seorang pebisnis, hal-hal begitu tuh esensial, penting. Bagaimana memanajemen waktu, membuat disiplin waktu buat diri kita dan lain sebagainya. Dulu ada yang bilang sama saya, gak usah full time. Waktu itu saya mau masuk ke asuransi kan, gak usah full time, part time aja. Di satu titik saya bilang gak bisa, gue harus full time. Ya kalau setengah-setengah ntar hasilnya gak maksimal dong. Iya betul. Poinnya gini, banyak orang gagal pada saat full time itu kenapa? Karena dia tidak bisa memanage waktu, karena dia tidak bisa membuat timelinenya dia sendiri. Pagi harus ngapain dan sebagainya. Banyak orang gagal begitu loh. Ketika dia keluar dari pekerjaannya dia, nggak ada lagi orang yang maksa dia. Sesaat freedom. Tapi kemudian abis ketemu surga, neraka muncul gitu loh. Depan mata langsung. Iya kan? Kenapa? Beda ya gitu. Mentalitas beda, dunia beda. Air tawar, air laut beda gitu. Kira-kira seperti itu. Nah makanya itu sih nomor satu, belajar itu dulu deh. Masalah lingkungan, teman-teman mesti pindah lingkungan dulu buat Gen Z. Cari lingkungan yang positif yang mendukung. Karena tanpa itu semua, kalau tidak ada kekuatan internal, ya mungkin akan sulit ya kan. Kecuali teman-teman memang udah punya power luar biasa dari dalam yang meledak-ledak sehingga bisa melawan lingkungan yang kurang. Teman-teman bisa membuat pagar akan dirinya sendiri. Mungkin itu lain cerita. Ini kalau ini pertanyaan saya sendiri sih Pak. Ini Oke. saya sendiri karena saya Gen Z. Sebenarnya apa kalau misalnya saya mau berbisnis gitu, bisnis itu hanya sebatas dagang aja atau kombinasi dengan manajemen atau? Oke, startnya selalu mulai dari yang kecil. Yaitu apa? Dagang itu esensi bisnis kan. Pasti ada dagangnya dulu. Tapi kemudian kalau kita mau berkembang, kita harus belajar mengadopsi manajemennya juga. Kita harus mulai ngerti. Kita harus mulai ngerti sistem. Balik lagi, kita mau bisnis ini sebesar apa? Tapi juga jangan terburu-buru. Baru mau hamil ibaratnya. Belum lahiran. Udah mikiran nanti kalau anak saya umur 30. Waduh, kejauhan. Kejauhan. Ya kan? Kejauhan. Bertahap aja. Mulai dulu. Jangan kabur dulu aja ya. Kerja dulu aja. Kerja gitu. dulu, iya. Gitu loh, ya kan? Oke. Jadi mulai dulu tapi tentukan skala awalnya. Ya udah, mulai dari dagang. Tapi paling enggak beranikan diri untuk mulai berpikir nanti ke depan kalau ini besar, saya berani nggak ngembangin lebih besar lagi. Bukan berarti semua orang harus jadi konglomerat. Karena gini, saya melihat setiap orang memang ada kapasitasnya. Ada yang memang yaudah ruang lingkupnya cuman dagang sampai omset 100 juta sebulannya udah cukup. Ya nggak apa-apa, di situ aja juga udah bagus. Pertahankan, tapi kemudian pikirin efisiensi. Supaya saya lebih efisien gimana? Saya mungkin nggak bisa scale up dari 100 juta ke 200 juta atau ke 1M. Tapi minimal waktu saya lebih efisien gimana caranya ya? Nah harus mikirnya begitu. Oke. Jangan nanti tutup kayak nasi goreng tadi. Menyedihkan itu, broken heart itu. Bangunin lagi dong. Saya mau makan lagi. Patah hati yang lumayan menyakitkan gitu. Iya betul. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih sahabat Bangun Indonesia sudah menyimak obrolan kita hari ini. Kalau teman-teman mungkin pengen ngobrol langsung di meja ini, bisa langsung hubungin ke kita-kita. Dan jangan lupa juga untuk mempermudah teman-teman yang mau cari properti atau mungkin yang mau bergabung juga sama-sama kita ada aplikasi Asset Hub, bisa di-download di Google Play. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan sampai ketinggalan episode-episode Bangun Indonesia berikutnya. Saya dan Pak Frans pamit undur diri. Terima kasih.